Popularitas dan performa tim nasional Indonesia di kancah Asia, khususnya Asia Tenggara, kian meroket tajam, mencuatkan kembali perdebatan sengit mengenai peta kekuatan sepak bola regional. Sorotan Timnas Garuda jelang tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kini menjadi bahan utama media-media asing, terutama dari dua rival abadi di kawasan, Thailand dan Vietnam. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai tim kuda hitam yang berjuang di fase awal. Mereka kini adalah entitas beda level yang sukses mengukir sejarah dengan menembus fase penentuan menuju panggung dunia. Sebuah capaian yang gagal diulang oleh negara-negara tetangga. Tiga isu besar mencuat sekaligus menjadi bukti nyata betapa skuad Garuda kini merupakan sebuah ancaman serius yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Pengakuan langsung dari media Thailand yang menyebut Indonesia beda level, prediksi dramatis dari media Vietnam terkait laga krusial putaran keempat melawan Arab Saudi dan Irak, hingga kejengkelan dan frustasi kolektif media Vietnam terhadap manuver strategis PSSI. Perkembangan ini bukan sekadar narasi sepak bola, melainkan cerminan dari revolusi total yang digulirkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih kepala Patrick Kluivert pasca era gemilang Shin Tae-yong. Pengakuan rival abadi, Thailand mengakui Indonesia beda level. Perjalanan tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah menciptakan narasi baru yang belum pernah terjadi dalam sejarah sepak bola nasional. Setelah berhasil mengamankan posisi keempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang merupakan sebuah capaian yang fantastis di grup neraka, bersama Jepang, Australia, Cina, Bahrain, dan Arab Saudi, Indonesia berhak melaju ke putaran keempat. Keberhasilan ini secara otomatis menempatkan Indonesia di atas Thailand, yang secara mengejutkan gagal melangkah ke putaran 3. Kegagalan The War Elephant ini menjadi titik balik penting dalam dominasi sepak bola Asia Tenggara. Selama ini, Thailand selalu menjadi tolok ukur regional, baik dari segi prestasi, infrastruktur, maupun sistem pembinaan. Namun dengan Indonesia yang kini bersaing di antara raksasa-raksasa Asia, media Thailand pun tak bisa lagi berkelit dari fakta ini. Analisis jujur dari Boltai, salah satu media olahraga terkemuka Thailand, terang-terangan menyebut timnas Indonesia sebagai level yang berbeda, sebuah pengakuan yang bercampur antara kekaguman dan kecemasan. Jelang laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, media Thailand sampai bilang kalau timnas Indonesia jadi satu-satunya tim yang. Demikian inti dari laporan yang menyoroti pergeseran kekuatan ini. Frasa beda level ini bukan dimaksudkan untuk merendahkan, melainkan sebuah pengakuan atas lompatan kualitatif yang dialami Indonesia. Lompatan ini bukan terjadi secara instan, melainkan hasil dari strategi jangka panjang PSSI yang berani. Erick Thohir bersama Patrick Kluivert melanjutkan dan memperluas program naturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia yang merumput di liga-liga top Eropa. Nama-nama seperti Jai Isis yang menjadi benteng tangguh di lini belakang, Vom Hai, maestro lini tengah, dan Emil Audero, kiper tangguh di kompetisi Italia, kini menjadi tulang punggung yang membuat skuad Garuda memiliki kualitas individu yang setara, bahkan melampaui tim-tim top di Asia. Keberhasilan Indonesia di putaran ketiga meskipun harus berjuang keras dengan statistik 3 kemenangan, 3 hasil imbang dan 4 kekalahan dari 10 pertandingan dengan raihan 12 poin yang menempatkan mereka di posisi keempat grup C adalah sebuah anomali positif. Indonesia membuktikan mereka bisa menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0, bahkan menundukkan Arab Saudi 2-0, Bahrain 1-0 dan Cina 1-0 di kandang. Performa inilah yang membuat Thailand yang selalu dikenal dengan permainan cepat dan rapi, kini harus mengakui bahwa Indonesia telah menemukan formula untuk bersaing di level tertinggi. Indonesia telah bertransformasi dari tim yang hanya mengandalkan semangat juang menjadi tim yang didukung oleh kualitas teknis, taktik, dan fisik Eropa. Vietnam di titik didih, makin muak dengan taktik PSSI. Jika Thailand menunjukkan kekaguman yang disertai kecemasan, maka rivalitas dengan Vietnam berada di level yang jauh lebih panas. Tingkat kejengkelan yang mencapai puncaknya. Media Vietnam yang selama beberapa tahun terakhir menikmati puncak dominasi di Asia Tenggara, kini harus menyaksikan rival terbesarnya melaju sendirian ke babak kualifikasi terakhir Piala Dunia. Frasa Vietnam makin muak dengan taktik PSSI, mencerminkan kemarahan dan rasa tidak berdaya mereka terhadap manuver Federasi Sepak Bola Indonesia.
taktik naturalisasi yang memecah belah. Taktik PSSI yang paling disoroti dan paling membuat media Vietnam frustasi adalah program naturalisasi masif. Program ini telah menghilangkan keunggulan Vietnam yang selama ini dikenal sebagai tim yang dengan kolektivitas, kedisiplinan, dan fisik yang prima. Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil menyuntikkan kualitas bintang-bintang Eropa ke dalam tim mereka. Media Vietnam sering melontarkan kritik pedas, menuduh Indonesia membeli kesuksesan, alih-alih membangun fondasi dari bawah. Mereka sering mencoba mengejek pemain naturalisasi yang dinilai gagal bersinar atau performa tim yang dianggap tidak konsisten. Contohnya, ketika tim nasional Indonesia U23 gagal melaju ke Piala Asia U23 2026, media Vietnam seperti Soha dan The Thao 247 langsung bereaksi dengan nada ejekan, menuduh pemain naturalisasi U23 mengecewakan dan tidak bersinar. Namun di sisi lain, kritik mereka justru menunjukkan betapa cemasnya Vietnam. Kekhawatiran mereka semakin nyata ketika media-media Indonesia berhasil membandingkan nasib pemain naturalisasi Garuda dengan rival regional. Ada laporan di media Vietnam sendiri yang membandingkan keberhasilan pemain naturalisasi Indonesia yang bersinar di Eropa dengan skandal yang menimpa rival lainnya. Kasus Malaysia dan tudingan Vietnam. Sensitivitas Vietnam terhadap isu naturalisasi semakin terlihat jelas pasca skandal yang menimpa Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, terkait pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi mereka. Vietnam melalui media mereka merespons keras hukuman FIFA terhadap Malaysia, bahkan beberapa di antaranya menyoroti bahwa ini adalah aib besar bagi sepak bola ASEAN. Media Vietnam secara aktif meliput dan bahkan mengolok-ngolok Malaysia atas skandal ini. Tindakan ini bisa diinterpretasikan sebagai upaya menjaga standar moral sepak bola regional atau yang lebih mungkin sebagai outlet untuk menyalurkan frustasi mereka atas keberhasilan naturalisasi Indonesia yang sah dan efektif dibandingkan dengan Malaysia yang bermasalah. Yang menarik, muncul pula laporan yang menuduh Indonesia ikut campur atau setidaknya mendapat keuntungan dari skandal Malaysia. PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir dengan tegas membantah tuduhan tersebut, menegaskan bahwa PSSI hanya fokus pada program mereka sendiri yang dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi FIFA. Ini menunjukkan bahwa rivalitas antara Vietnam dan Indonesia telah melampaui batas lapangan, memasuki ranah siku war dan politik federasi. Trauma Indra Syafri dan taktik jangka panjang. Selain masalah naturalisasi, media Vietnam juga menunjukkan kejengkelan atau trauma terhadap manuver PSSI terkait posisi pelatih. Media Vietnam menyoroti kembalinya Indra Syafri, mantan pelatih timnas U22 yang sukses meraih emas SEA Games 2023 dengan mengalahkan Thailand untuk menangani timnas U23 Indonesia di SEA Games 2025. Bagi Vietnam, nama Indra Syafri adalah simbol dari pembangunan fondasi pemain muda yang berhasil. Media Vietnam mulai curiga, menanyakan apakah setelah ditunjuk PSSI, Garuda Muda justru akan kembali menjadi momok di Asia Tenggara. Kecurigaan ini berakar pada kemampuan Indra Syafri untuk merasik pemain muda yang berkualitas, yang ketika dipadukan dengan pemain naturalisasi di tim senior di bawah asuhan Patrick Clifford akan menghasilkan regenerasi yang berkelanjutan dan tidak terhentikan. Intinya, kemuakan Vietnam bukan hanya karena Indonesia melaju, tetapi karena mereka melihat PSSI menjalankan strategi yang menyeluruh, merekrut pemain bintang Eropa untuk tim senior, sambil memastikan regenerasi domestik berjalan mulus di tangan pelatih spesialis turnamen, Indra Syafri. Mereka melihat ini sebagai sebuah ancaman jangka panjang terhadap dominasi mereka yang telah dibangun susah payah. Mengarungi putaran 4, prediksi dramatis versus realitas kualitas. Putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi panggung pembuktian bagi timnas Indonesia, tempat di mana prediksi media Vietnam akan teruji. Indonesia tergabung dalam grup B putaran 4 bersama dua kekuatan besar dari Timur Tengah, Arab Saudi dan Irak. Putaran ini sangat krusial karena hanya akan diikuti oleh 6 tim. Peringkat ketiga dan keempat dari 3 grup putaran ketiga dibagi menjadi 2 grup berisi 3 tim. 2 tim pemuncak klasemen di babak ini akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Media Vietnam memprediksi laga Indonesia kontra Arab Saudi dan Irak bakal perlu drama. Prediksi ini didasarkan pada 2 hal. Potensi kejutan Indonesia, Vietnam tahu betul dengan skuad yang diisi pemain Eropa dan semangat juang tinggi, Indonesia mampu memberikan kejutan terutama saat bermain di kandang, seperti kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di putaran ketiga. Kesenjangan kualitas, meskipun sudah beda level dari tim si A, Arab Saudi dan Irak tetaplah tim yang secara tradisi, infrastruktur, dan liga domestik berada satu tingkat di atas Indonesia.
Analisis kekuatan di putaran keempat, pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert yang menggantikan STY setelah fase putaran ketiga dihadapkan pada tantangan taktis yang besar. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Kluivert sedang mempertimbangkan penggunaan formasi ultra defensif saat menghadapi Arab Saudi dan Irak, terutama di laga tandang demi mencuri poin. Melawan Arab Saudi, tim ini dikenal memiliki kecepatan sayap dan kemampuan transisi yang mematikan. Indonesia harus mencontoh hasil imbang 1-1 dan kemenangan 2-0 di putaran ketiga, di mana Indonesia berhasil meredam pergerakan cepat dan memanfaatkan peluang balik cepat. Kabar buruk datang dari kondisi beberapa pemain kunci seperti Emil Audero dan Sandy Walsh yang dikabarkan cedera, menambah kerumitan strategi Kluivert. Melawan Irak dikenal dengan permainan fisik yang keras dan disiplin taktis yang solid. Media Vietnam memprediksi laga melawan Irak akan menjadi duel all-out di lini tengah. Indonesia wajib menunjukkan dominasi fisik dan taktis dengan mengandalkan distribusi bola dari Tom Hai dan kekuatan lini tengah dari Ivar Jenner. The naturalization advantage. Kunci dari strategi Indonesia di putaran keempat tetap pada naturalisasi. Menjelang babak krusial ini, PSSI terus bergerak cepat. Konfirmasi dari Ketua Umum Erick Thohir mengenai upaya penambahan 2 pemain bintang kelas kakap Eropa seperti Ole Romeni menjadi sinyal bahwa PSSI tidak akan mengendurkan taktik mereka. Manuver ini bertujuan untuk memberikan kedalaman skuad yang lebih baik dan mempersiapkan timnas Indonesia untuk bersaing dengan tim-tim yang memiliki skuad yang lebih mapan. Vietnam tentu saja kembali menyoroti langkah ini. Mereka melihat setiap pemain naturalisasi baru sebagai bukti konkret bahwa Indonesia sedang membangun kekuatan super yang sulit ditandingi di Asia Tenggara. Jalan menuju Piala Dunia 2026, Indonesia kini memiliki skenario yang jelas menuju Piala Dunia 2026. Putaran keempat ini adalah kesempatan emas kedua setelah putaran ketiga. Lolos langsung menjadi juara grup B di putaran keempat. Lolos via playoff Asia. Jika Indonesia finish sebagai runner-up grup B, mereka harus menghadapi runner-up grup A yang berisikan tim-tim lain yang juga tersingkir dari putaran ketiga. Dan pemenangnya akan mewakili Asia di playoff antar konfederasi. Perjalanan ini adalah pertaruhan besar PSSI, kenaikan drastis ranking FIFA, pengakuan dari Thailand, dan kejengkelan abadi dari Vietnam adalah bonus dari perubahan ini. Kini, mata seluruh Asia Tenggara tertuju pada skuad Garuda. Mereka tidak hanya membawa harapan 280 juta penduduk Indonesia, tetapi juga membawa beban ekspektasi sebagai tim yang telah berani mengubah peta kekuatan regional. Indonesia benar-benar telah melangkah ke level yang berbeda, dan kini hanya waktu yang akan membuktikan apakah mereka mampu mengakhiri drama kualifikasi ini dengan tiket emas menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tahun 2026. Ancaman baru bagi regional ASEAN. Kisah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini akan dikenang sebagai penanda berakhirnya era dominasi tradisional di Asia Tenggara. Thailand yang sempat menjadi kiblat kini menjadi pengagum yang cemas. Vietnam yang menikmati masa kejayaan berkat fondasi pembinaan yang kuat, kini menjadi rival yang frustasi, muak dengan taktik PSSI yang dianggap instan, namun sangat efektif. Kehadiran Patrick Kluivert, meskipun masih diiringi keraguan terkait konsistensi taktiknya, seperti kekalahan telak dari Australia dan Jepang di putaran ketiga, melambangkan ambisi Indonesia yang tidak lagi main-main. PSSI telah menunjukkan bahwa mereka siap mengambil resiko besar, berinvestasi besar-besaran, dan menantang status quo. Meskipun media Vietnam masih berusaha mencari celah, seperti mengejek performa pemain naturalisasi tertentu, atau menyoroti masalah cedera Emil Audero, realitasnya adalah timnas Indonesia berada di putaran keempat. Mereka hanya beberapa langkah lagi dari panggung sepak bola terbesar di dunia, sementara para rival mereka hanya bisa menonton dari kejauhan. Inilah level yang berbeda, level di mana timnas Indonesia tidak hanya bersaing dengan tim regional, tetapi telah menaikkan standar persaingan ke kancah Asia. Vietnam mungkin muak, tetapi mereka juga terpaksa mengakui bahwa di bawah kepemimpinan PSSI saat ini, sepak bola Indonesia telah menemukan cara baru untuk menulis sejarahnya sendiri. Drama ini baru saja dimulai.